Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell dan masih bersama Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswaragian Investa. Ya, Mas Kis, nah ini apakah window dressing akan datang lebih awal tahun ini? Bagaimana dari tanggapan Anda? Bisa dikatakan seperti itu, kita window dressing datang lebih awal karena banyak faktor yang mendukung. Pertama, Dow naik tinggi karena Biden menang, juga ditambah lagi dengan vaksinnya sudah dinyatakan sukses fase ketiga. Dan di Indonesia kita juga optimis bahwa ekonomi kita tumbuhnya ke depannya akan jauh lebih baik. Sehingga itu membuat Indonesia datang lebih awal, tapi bagaimana juga kita tetap melihat bahwa target IHSG di akhir tahun itu adalah minimal 5.500 minimal. Jadi bisa sampai 5.600, tapi makanya saya bilang karena ini sudah data kecepatan, ya artinya setelah ini akan ada koreksi dulu. Jadi kita akan mengalami sedikit kangguru market yang mungkin orang-orang udah tahu itu model sideways, jadi ada range atas bawah, tiktok aja di situ. Nah ini peluang bagi kita ini, jadi kalau mau profit taking dulu pada saat ini ataupun hari ini dan atau besok. Jadi mumpung naik tinggi ini kita profit taking dulu, nanti akan ada koreksi. Lalu setelah itu kalau koreksinya udah cukup dalam, beli lagi, jangan takut. Karena akhir tahun kita pasti akan ke atas lagi gitu. Nah selanjutnya, ini The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga pinjaman jangka pendek mendekati 0%. Nah apakah ini berdampak terhadap IHSG, Mas? Itu salah satu stimulus yang memang harus diberikan oleh The Fed, karena di Amerika coronanya lebih parah daripada Indonesia. Mereka membutuhkan bantuan likuiditas, suntikan stimulus fiskal dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu caranya agar ekonomi Amerika bisa tetap tumbuh ke depannya. Sehingga itu memang itulah yang membuat akhirnya pasar emerging market seperti Indonesia sangat menarik di mata investor asing. Sehingga kita lihat dari minggu kemarin itu investor asing kok sudah mulai berbondong-bondong masuk ke saham-saham blue chip. Contoh saja seperti ada BRI, terus Mandiri itu kelihatan banget, terus ada Astra itu asing masuk cukup banyak itu di 3 saham itu. Yaitu karena mereka sudah melihat bahwa ke depannya kita lihat bahwa emerging market menarik karena di Amerika cetak duit terus gitu kan, terus juga suku bunga juga rendah gitu kan. Ya udahlah. Terus mereka mau investasi kemana lagi yang bisa memberikan gain besar? Karena Amerika jujur karena masih susah, artinya lebih parah dari Indonesia kondisi coronanya, sehingga pertumbuhan ekonomi Amerika ataupun konsumsi domestik Amerika dikhawatirkan melemah, sehingga Indonesia diharapkan bisa menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil dengan konsumsi domestik yang besar. Ya sudah, orang-orang asing pada masuk duitnya ke sini gitu. Baik. Nah, berikutnya Mas Kiswoyo, ini kan cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2020 ini tetap tinggi, yakni sebesar 133,7 miliar US dollar. Nah, apakah ini masih mempengaruhi pergerakan IHSG begitu, Mas? Kalau cadangan devisa selama masih stabil kuat, tidak akan ada masalah. Jadi ini memang hanya sedikit faktor untuk cadangan devisa. Memang ini BI sebetulnya sudah cukup sigap karena kemarin-kemarin ada sedikit krisis likuiditas, tapi kita jauh lebih baik dibandingkan krisis sebelumnya. Jangan lupa di luar cadangan devisa ini sebetulnya BI sudah ada standby loan, itu dari Bank Sentral Cina, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Korea, itu bisa ditarik dalam bentuk US dollar, masing-masing sekitar 30 miliar US dollar. Kalau darurat, artinya cadangan devisa terkuras habis dan perlu bumper, diberikan bantuan masing-masing 30 miliar US dollar dari 3 bank sentral di Cina, Korea, dan Korea Selatan dan Jepang. Itu juga ada dari bank sentral lain, saya lupa detailnya, tapi intinya itu sudah cukup kuat buffer dengan bunga murah juga. Jadi kalau kita lihat memang cadangan devisa sekarang pelaku pasar udah nggak takut lagi, karena ada buffernya cukup besar juga di belakang cadangan devisa kita miliki sekarang gitu loh. Ini kan dalam rangka untuk menstabilkan mata uang ASEAN gitu kan, juga dunia gitu kan. Yeah. Nah baik, lalu Anda melihat ada sentimen apa saja nih yang mampu mendongkrak kinerja IHSG, Mas? Kedepannya yang saya selalu tekankan tadi, kita percaya bahwa ekonomi Indonesia sudah akan mulai pulih, di mana di bulan depan, akhir tahun adalah puncak konsumsi terbesar kedua di Indonesia, itu liburan Natal dan Tahun Baru. Itu diharapkan selama tidak ada PSBB ketat lagi, dan juga bulan depan adalah bulan puncaknya konsumsi nomor 2 di Indonesia, ya diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tinggi. Ya mungkin kalau berharap bisa akhir tahun ini ya, dari Januari sampai Desember, mungkin minusnya akan mengecil lah. Syukur-syukur Pak bisa plus, misalnya hanya plus 0,1 atau plus 1% itu sudah hebat banget. Tapi intinya minus kita pertumbuhan ekonominya akan berkurang karena ada puncak konsumsi itu, sehingga optimis lah kita bahwa IHSG tahun ini bisa tutup tahun di atas 5.500. Tahun depan diharapkan bisa menyentuh angka 6.000 lagi gitu untuk tahun depan. Ya baik, Mas Kiswoyo. Nah ini dengan kemenangan Biden di Pilpres Amerika Serikat, rekomendasi saham dari Anda seperti apa?
karena kita lagi momen-momen blue chip akan naik, ada karena ada window dressing, memang saat ini fokus kita masih ke 4 bank besar, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BBNI, tapi ini sekarang udah naik tinggi sehingga ini waktunya, kalau sudah punya, waktunya profit taking jualan. Tapi nanti kalau ada minus dalam, turun dalam, jangan patut beli. Jangan lupa juga ada Astra, ada Telkom, terus juga ada Indofood, ICBP, dan Unilever. Itu bank juga sektor perbankan tetap menggerak ISG nomor 1, konsumernya nomor 2. Memang sih ada saham rokok juga yang sekarang sudah cukup rendah, HMSP dan gudang garam. Tapi memang ini masih menunggu kebijakan apakah benar cukai di tahun depan akan dinaikkan apa enggak. Gitu. Jadi pokoknya kita masuknya ke saham blue chip saja. Sekarang memang sudah mahal, tapi jangan khawatir, nanti akan ada koreksi. Di minggu ini pasti akan ada koreksi kurang lebih ya. Harusnya hari ini atau besok itu sudah terakhir kenaikan, satu koreksi dulu. Kalau ada koreksi dalam, makin dalam, jangan takut untuk membeli. Gitu. Nah masih tentang saham nih Mas. Nah ini di perdagangan kemarin kan saham ANTM atau Antam ini kan cetak rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah bagaimana posisi saham Antam hari ini Mas? Antam memang terdorong oleh isu dengan baterai listrik, itu juga dengan kenaikan harga nikel, karena memang produksi dia saat ini sebagian besar adalah nikel. Jadi kalau kita bicara memang, oh Antam ada emas ya? Ada, tapi itu sebetulnya dia banyak impor juga, karena produksi emasnya kecil, jualan emasnya besar, karena masyarakat kita sudah mulai menggandrungi investasi logam mulia atau emas murni 24 karat yang dibikin oleh Antam, itu Antam harus impor. Sehingga kalau kita bicara backbone-nya saat ini, dari laporan keuangan itu memang kita bicara Antam adalah nikel. Sehingga memang diharapkan dengan adanya isu baterai listrik, di mana tahun depan diharapkan sudah mulai dibangun, nah ini mendorong Antam salah satunya untuk bergerak naik ke atas. Karena memang juga Antam ini yang digadang-gadang akan menjadi leadernya dari Indonesia Baterai. Jadi ini PT-nya akan menjadi baterai listrik terbesar di dunia, rencananya seperti itu oleh pemerintah. Baik. Ini kuncinya memang di Antamnya ini. Baik. Nah lalu bagaimana dengan saham pertambangan nih Mas? Saham pertambangan lagi-lagi saya selalu ketekankan kuncinya adalah satu, simple. Produk pertambangan itu apa? Kalau kayak Antam nikel, Inco nikel, timah. Kalau harga komoditinya naik, otomatis dia pasti akan naik. Kalau saham pertambangan batubara, kalau harga batubaranya naik, otomatis sahamnya akan bergerak naik. Gitu. Cuma memang batubara agak sedikit unik, saya tekankan lagi, jangan lupa karena batubara itu ada kontraknya. Jadi banyak produsen tambang batubara Indonesia itu sudah tekan kontrak penjualan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Itu harganya sudah dikunci pada saat tekan kontrak. Sehingga memang kadang-kadang kok harga batubara sudah naik tinggi, di laporan keuangan kok tidak tercermin, net profitnya masih biasa-biasa aja. Ya karena dia sudah ada kontrak. Dan itu tiap perusahaan memang unik, ada yang kontraknya sampai 90% penjualan dia, ada yang 50%, ada yang 70%, itu harus dilihat lagi lah satu persatu. Jadi memang itu sedikit unik di batubara, karena mereka memang ingin mengamalkan cash flow mereka, sehingga kadang-kadang mereka pakai kontrak-kontrak jangka menengah sampai jangka pendek, bahkan yang jangka panjang 5 tahun juga ada sebetulnya. Tapi ya, saya bilang intinya adalah tergantung dengan harga komoditi. Selama harga komoditi naik, lihat komoditi apa yang naik? Nikel. Ya berarti larinya adalah Antam, Inco. Timah yang naik, ya larinya adalah ke PT Timah, gitu. Baik. Baik, terima kasih Mas Kiswoyo atas informasinya. Dan pemirsa demikian tadi Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa.